Halo teman-teman, sekarang ayo kita belajar tentang budidaya alpukat secara organik. Oke teman-teman, oke teman-teman, kita lanjut ke teknisnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah punya benih alpukat, ya oke. Kalau belum punya, teman-teman bisa cek link yang aku taruh di pojok kiri bawah. Silahkan dibeli teman-teman benihnya atau bibitnya. Bibitnya ya teman-teman, bukan benihnya. Oke, caranya pertama kita harus mencangkul tanah untuk membuat lubang tanam dengan kedalaman, ya. Kedalamannya itu sekitar 40 cm, dengan lebar juga sekitar 40 cm. Semakin lebar dan semakin dalam juga nggak masalah sih. Cuma capek aja kan gitu. Nah, setelah itu tanah galiannya itu dicampur dengan 2 ember kotoran hewan atau bisa juga menggunakan rumput yang dicacah. Kemudian dicampur aduk, dimasukin ke dalam media tanamnya lagi. Nah, setelah itu benihnya ditancepin di situ atau ditanam. Ya biasa seperti ditanam, ya pasti ngerti lah cara menanamnya ya kan. Nah, setelah itu disiram menggunakan air biasa sampai semuanya itu basah. Tapi jangan menggenang, jangan kayak banjir gitu, jangan ya. Yang penting lembab gitu aja. Terus menanamnya yang paling bagus itu saat sore hari teman-teman. Semua tanaman itu paling bagus nanamnya saat sore. Karena kalau saat pagi nanti dia masih stres, habis itu kena cahaya matahari jadinya makin stres lagi gitu kan. Pasti kalau ditanam itu pindah tempat pasti ya ada stresnya kan gitu. Nah oke, setelah ditanam kita sebaiknya setiap hari itu menjaga kelembapan media tanam. Maksud dari kelembapan di sini adalah tidak boleh kekeringan tapi juga tidak boleh kebanjiran, jadi airnya pas. Tapi jangan cuma menggunakan air saja teman-teman. Biar pertumbuhannya itu optimal, namanya juga organik, kita nggak pakai pupuk kimia sama sekali, kita nggak beli sama sekali, maka dibutuhkan konsistensi dan juga keterampilan. Waduh, bahasanya tinggi banget. Padahal juga gampang sih. Teman-teman sediain wadah berupa ember yang ada tutupnya. Kemudian cari sampah apapun yang bisa busuk, masukin ke dalam ember itu. Nah, sekarang teman-teman punyanya apa nih? Misalkan kotoran hewan masukin situ, terus gedebok pisang masukin situ, kulit buah-buahan, sisa sayur di dapur masukin situ. Kalau nggak ada lagi, kalau misalkan masih kurang ya, untuk memenuhi satu ember itu cari aja rumput teman-teman. Yang paling bagus rumput itu cari yang warnanya hijau subur, cabut beserta akarnya teman-teman ya, sama akarnya sekalian cabutin, masukin ke dalam situ sampai penuh, kemudian direndam dengan air. Jadi meskipun sampahnya itu penuh, itu kalau dikasih air masih bisa teman-teman, pasti masih bisa di sela-selanya sampah itu. Kemudian ditunggu 7 hari. Nah itu di apa namanya, sebisa mungkin medianya itu jangan kena matahari teman-teman ya. Jadi wadahnya membuat pupuk itu sebisa mungkin yang jangan transparan, terus ada tutupnya. Kenapa? Biar tidak kena cahaya matahari kalau dikasih tutup. Karena nutrisi pupuk organik itu kalau kena cahaya matahari jadinya berkurang. Kemudian kalau dikasih tutup itu juga untuk mencegah agar nyamuk tidak berkembang biak di situ. Ya. Nah, setelah 1 minggu bahan-bahannya tadi itu udah
busuk teman-teman. Tinggal kita manfaatin saja itu. Caranya gimana? Cara mengaplikasikannya, teman-teman sediain ember ya, ember kecil yang kisaran ya 5 liter itulah ya. Kemudian teman-teman ambil air hasil busukan itu tadi ya, 1 gelas. Kemudian dicampur dengan 20 gelas air biasa, kemudian diaduk ya. Kemudian diambil 1 gelas lagi untuk disiramkan ke pohon alpukatnya. Kalau nyiramnya itu kenain ke pangkal pohonnya teman-teman, jangan terlalu jauh, kenain di pangkal pohonnya, dia akan hasilnya optimal. Kalau ada yang bilang nanti kalau di pangkal pohonnya mati, nah itu karena biasanya yang kayak gitu tuh pakai pupuk kimia, terus ngasihnya itu berlebihan, makanya dia mati gitu. Terus mupuknya itu kapan? Setiap hari teman-teman. Karena cuma 1 gelas 1 hari dan 1 pohon cuma 1 gelas aja, maka kan media tanamnya tetap lembab. Nah itu namanya konsistensi ya. Jadi setiap hari cuma 1 gelas itu cukup banget teman-teman, cukup. Semakin lama kan nanti akarnya juga semakin ke dalam. Ke dalam itu juga mencari sumber air. Makanya kan kalau teman-teman lihat kan ada juga tuh pohon alpukat itu yang nggak pernah disiram tetap hidup. Ya karena sebenarnya dia juga nyari air di dalam tanah. Tapi karena ini kita itu budidayanya secara organik, ya jangan dibiarin, kita juga kasih makan ke pohon alpukatnya biar makin mantep lagi gitu loh hasilnya. Itu teknisnya ya teman-teman. Sangat gampang sebenarnya pola tanam organik itu, tinggal kitanya mau nggak setiap hari itu kayak gitu gitu. Oh iya teman-teman, ini semua fotonya hanya sebagai pemanis ya, jadi bukan tanaman nyata. Cuma aku berharap apa yang aku sampaikan ini bisa membawa negara Indonesia pada khususnya ya menjadi lebih maju lagi pertaniannya, menjadikan tanah sehat untuk ditanami sehingga menghasilkan produk atau buah dan sayur yang menyehatkan untuk tubuh kita juga gitu. Amin. Nah, buat teman-teman yang Islam jangan lupa jaga sholatnya. Terima kasih. Dadah.